Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Budi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar tentang materi hikayat. Apa itu hikayat dan bagaimana ceritanya? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita lihat kompetensi dasar yang ada dalam hikayat. Yang pertama yaitu 3.7, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat yaitu hikayat, baik lisan maupun tulis. Yang berikutnya yaitu 4.7, menceritakan kembali cerita rakyat yaitu hikayat yang didengar dan dibaca. Yang berikut yaitu tujuan. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam cerita rakyat yaitu hikayat, baik lisan maupun tulis. Yang kedua yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat yaitu hikayat yang didengar dan dibaca. Nah, kita akan belajar mengenai pengertian hikayat, ciri-ciri hikayat, fungsi hikayat, dan unsur hikayat. Pengertian hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu, yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Pada umumnya, mengisahkan mengenai kebahasaan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Sebuah hikayat itu dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, ataupun juga untuk membangkitkan semangat juang. Nah, sekarang mari kita lihat tentang hikayat. Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang memiliki bentuk prosa, yang di dalamnya mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan ataupun juga orang ternama dengan segala kegagahan, kehebatan, kesaktian, ataupun juga kepahlawanan. Selain dari itu, dalam hikayat tersebut juga menceritakan mengenai kekuatan, mukjizat, dan semua tentang keanehannya. Asal kata hikayat. Kata hikayat berasal dari kata kerja bahasa Arab yang artinya memberitahu dan menceritakan. Fungsi hikayat. Hikayat adalah sebagai pembangkit semangat, penghibur, pelipur lara, atau juga hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Struktur hikayat. Terdapat 6 struktur dalam hikayat. Yang pertama yaitu abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, resolusi. Yang keenam, koda. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, abstraksi. Merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional yang artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini, kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita sebab kerumitan mulai bermunculan. Evaluasi. Evaluasi konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kelima yaitu resolusi. Resolusi, pada bagian ini si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh ataupun pelaku.
Yang keenam yaitu koda. Koda ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Ciri-ciri dan karakteristik hikayat. Yang pertama yaitu bahasa. Yang kedua, istana sentris. Yang ketiga, pralogis atau kemustahilan. Yang keempat, statis. Yang kelima, kesaktian. Yang keenam, anonim. Yang ketujuh, arkais. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan pada hikayat itu adalah bahasa Melayu lama. Yang kedua yaitu istana sentris. Pusat ceritanya itu berada di dalam lingkungan istana. Hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan ialah raja serta pangeran atau anak raja. Selain dari itu, latar tempat dalam cerita ini adalah negeri yang dipimpin oleh raja dalam suatu kerajaan. Yang ketiga yaitu pralogis atau kemustahilan. Banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal. Kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa ataupun juga dari segi cerita. Kemustahilan ini berarti hal yang tidak logis atau juga tidak bisa diterima oleh nalar. Contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah, seorang putri keluar dari gendang. Yang keempat yaitu statis. Dalam hikayat ini memiliki sifat yang kaku dan juga tetap sehingga disebut statis. Yang kelima yaitu kesaktian. Seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada para tokoh dalam hikayat. Contohnya seperti Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk dapat mengubah wujud serta kuda hijau. Ini adalah kesaktian para tokoh dalam hikayat. Yang keenam yaitu anonim. Anonim berarti tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan itu secara lisan. Artinya, tidak jelas siapa yang mengarang hikayat tersebut. Yang ketujuh yaitu arkais. Menggunakan kata arkais, bahasa yang digunakan pada masa lampau, jarang dipakai dan tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Contohnya yaitu kata hatta, maka, titah, upeti, bejana, syahdan, serta juga sebermula. Itu adalah kata-kata arkais yang sering digunakan atau lazim digunakan dalam hikayat yang tidak lazim digunakan pada masa kini. Unsur-unsur hikayat. Terdapat dua unsur yang membangun dalam hikayat. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Mari kita lihat apa itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik hikayat. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun hikayat dari dalam. Mari kita lihat unsur-unsur apa saja yang membangun hikayat dari dalam. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan suatu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua yaitu latar. Latar adalah tempat, waktu, serta situasi suasana yang tergambar dalam suatu cerita. Yang ketiga yaitu alur. Alur merupakan sebuah jalan peristiwa dalam sebuah cerita. Yang keempat adalah amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang dengan melalui sebuah cerita. Yang kelima yaitu tokoh. Tokoh merupakan pemeran pada cerita. Penokohan merupakan penggambaran watak dari sang tokoh. Yang keenam yaitu sudut pandang. Merupakan pusat pengisahan dari mana sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita. Yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Untuk gaya ini berhubungan dengan bagaimana cara penulis menyajikan sebuah cerita dengan menggunakan bahasa serta juga unsur-unsur keindahan lainnya.
Unsur intrinsik hikayat. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun hikayat dari luar. Mari kita lihat unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik pada hikayat ini biasanya berhubungan dengan latar belakang atau background cerita. Contohnya seperti latar belakang agama, adat, budaya, serta lain sebagainya. Unsur ekstrinsik ini juga berkaitan dengan nilai atau norma kehidupan dalam cerita. Contohnya ialah seperti nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan lain sebagainya.